Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Saya Sayyid Syarif Muhammad Habsyi. Kita akan buat satu hadis pendek ya. Insyaallah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Allah faqihni fid din wa almi ta'wil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ada satu hadis Nabi menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimun yantafi'u bi ilmihi khairun min alfi abidin. Diriwayatkan Imam Ad-Duwailami. Seorang alim atau orang yang berilmu yang manfaatkan ilmunya atau bermanfaat kepada orang lain, diambil manfaatnya oleh orang lain, ilmunya adalah lebih utama daripada 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah. Jadi orang alim atau orang berilmu yang ilmunya bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, sesama muslim, maka itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Ya, artinya 1000 bukan hanya 1 atau 500, tapi 1000. Itu saking luar biasanya, 1000 ahli ibadah. Jadi nggak semua ahli ibadah ngerti hukum fikih, nggak ngerti hukum dalam tata cara ibadah secara zahir maupun secara batin. Maka di sini kita akan menjelaskan agar kita perlu belajar sehingga mengambil manfaat dari orang-orang alim. Ya, termasuk saya ya, termasuk belajar. Jadi 1000 orang, di antara mereka mungkin di masyarakat yang belum memahami cara wudhu yang betul, ya kan, cara tu'manina dalam sholat. Tu'manina itu diantaranya tenang dalam sholat. Bahkan tidurnya orang alim lebih ditakuti oleh iblis atau syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang alim saat tidur tahu bagaimana caranya agar tidurnya mendapatkan pahala. Di antaranya, kalau orang alim sebelum itu dia berwudu, setelah berwudu dia menghadap kiblat, kemudian dia membaca doa tidur, kemudian baca kulhu, al-falak dan nas. Sehingga di saat dia tidur lalu berzikir kepada Allah, maka dihitung selama tidurnya ibadah. Itu tidurnya saja. Kalau orang yang nggak ngerti kan dia ya udah tidur aja, apapun ya, dia tidak ngerti hukum-hukumnya harus bagaimana, bacanya apa, makanya dia masih bertanya. Makanya itulah ilmu yang manfaat, yang diambil manfaatnya. Di sini kita kutip di dalam beberapa kutipan ya, bahwa orang alim yang takut kepada Allah adalah orang yang paling ditakuti iblis, orang yang paling ditakuti syaitan. Itu di kitab Tanwil Ghafilin kalau nggak salah, di antara 15 orang-orang yang syaitan paling benci. Nah, kita sebut dalam Al-Quran mengenai orang alim yang dimaksud. Kalau Allah Ta'ala, innama yakhsha min ibadil ulama, surah Al-Fatir ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang atau hanyalah ulama. Jadi ulama yang insya Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Pertanyaannya, apakah yang tidak takut kepada Allah? Yang nggak masuk. Orang yang takut kepada Allah, seorang ulama ini, itulah dari yang disebut oleh Allah dalam Quran adalah orang-orang yang ulama. Jadi ulama itu orang yang takut kepada Allah. Itu nanti kita bahas sendiri. Jadi intinya di masalah takut ya, artinya takut itu ada di dalam hatinya, takut kepada Allah. Dia rasa takut di dalam hatinya, takut kepada Allah ya, dari ancamannya, larangannya secara zahiriyah, secara zahir maupun secara batin. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya makna daripada takut pada Allah. Kemudian nanti orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang alim yang tidak bermanfaat di mata Allah dengan ilmunya. Allah lihat ilmunya nggak manfaat. Itu orang yang paling keras siksanya
dan dia adalah manusia yang paling rugi dari yang lain-lain. Nah, kemudian qala Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukup orang yang takut pada Allah itu ilmu. Jadi takut pada Allah itu satu ilmu. Wal iktirar billahi juhlan. Orang yang tertipu dengan Allah atau lalai kepada Allah adalah orang yang bodoh. Kemudian wa kana Imam Ahmad yaqul, Imam Ahmad berkata, Imam bin Hanbal, ahli hadis yang hafal 1 juta hadis, asul ilm khasyatillah. Aslinya ilmu itu adalah takut kepada Allah. Jadi kita mau tahu ciri-ciri orang alim, asli ilmu yang manfaat adalah yang takut kepada Allah. Wa kana Hasan al-ilm ilman. Ilmu itu ada 2. Pertama, ilmu dengan lisan, dengan lidah. Karena itulah ilmu hujjat atau hujjah kepada Allah, kepada Adam. Jadi hujjah sebagai bukti dia sudah menyampaikan ilmunya kepada Bani Adam. Itu di lisan. Ya kan? Dan ilmu yang kedua adalah ilmu bil qalb, ilmu dalam hati. Nah, itulah ilmu yang manfaat. Jadi ilmu manfaat ada di dalam hati. Yaitu rasa takut kepada Allah. Ada ilmu. Kemudian waqala ba'da salaf laisa al-ilm bi kasrati riwayah. Beberapa salam mengatakan ilmu itu bukan yang banyak riwayatnya. Qala ini, riwayat, hanya riwayat saja. Ya, mengenai ini mengatakan dalam kitab ini mengatakan. Tapi walakin al-ilm al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Takut di hati. Itu ilmu manfaat. Terakhir, wa Hasan al-Basri qala at-ta'allum baban min ilm. Saya mempelajari ilmu, kata dia. Satu bab ilmu, dan kemudian saya mengajarkan pada setiap muslim. Satu muslim, itu lebih aku cintai, di mana lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia ini seluruhnya aku serahkan di jalan Allah, sedekah dan lain-lain. Nah, itu aku lebih cintai. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu yang manfaat adalah rasa takut kepada Allah. Tanamkan hati kita takut kepada Allah. Dengan rasa takut tadi, kita tahu ini adalah ilmu, kita kerjakan, kita amalkan, lalu kita ajarkan kepada orang lain. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Itulah kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la takhsha'. Ya Allah, aku berlindung pada ilmu yang tidak manfaat dan hati yang tidak takut kepada Allah. Ilmin la yanfa', ilmu yang tidak manfaat, wa qalbin la takhsha', hati yang tidak takut pada Allah. Itu semoga jadi manfaat sebagai pencerahan dari saya. Saya pun masih banyak belajar, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.